Shalom Aleihim, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, hari Minggu tanggal 23 Juli 2023. Saudara, sudahkah kita bersyukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita? Dan marilah kita mau awali pagi hari ini dengan senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Dan kita awali perenungan pagi hari ini saudara dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Bacaan liturgi hari ini diambil dari bacaan pertama kitab Kebijaksanaan 12 ayat 13, dilanjutkan dengan ayat 16 sampai dengan 19. Bacaan kedua Roma 8 ayat 26 sampai dengan 27 dan Injil Matius 13 ayat 24 sampai dengan 43. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, dalam kehidupan di dunia ini saudara selalu ada dua sisi yang saling bertentangan saudara. Putih, hitam, kebaikan, kejahatan. Dan tak bisa dipungkiri bahwa dalam hidup yang kita jalani ini, di dunia ini selalu ada kebaikan dan kejahatan. Untuk itulah Yesus sampaikan akan dua sisi kehidupan melalui Injil hari ini di dalam perumpamaan tentang ladang di antara gandum. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih ladang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Matius 13 ayat 24 sampai dengan 26. Saudaraku, perumpamaan tentang ladang di antara gandum yang disampaikan oleh Yesus Tuhan kita dalam ayat ini, ayat pokok hari ini, merupakan gambaran yang sangat jelas bagi kita tentang adanya kejahatan yang dikerjakan iblis di antara kebaikan yang ditaburkan oleh orang percaya. Ada sebuah pernyataan nasihat yang relevan terkait hal ini. Saat kita menanam padi, rumput pun ikut tumbuh. Tetapi saat kita menanam rumput, tidak pernah tumbuh padi. Dalam kita melakukan kebaikan, saudaraku, kadang-kadang hal yang buruk turut menyertai. Jadi jangan kaget atau takut saudara ketika kita sudah menabur kebaikan. Ternyata masih muncul kejahatan atau keburukan yang menimpa kita. Sepertinya ini hukum alam dan harus kita sadari dan kita ikuti saudara. Dan jangan kaget pula saudara saat melakukan keburukan, tidak ada kebaikan bersamanya saudara. Untuk itu jangan bosan saudara, jangan bosan untuk berbuat baik meskipun terkadang tidak sempurna. Bentuk kejahatan atau keburukan yang menimpa kita bisa bermacam-macam saudara. Antara lain komentar atau cibiran yang tidak pantas dari orang lain yang kita terima. Bahkan sering terjadi dari sesama orang percaya. Musibah, kecelakaan, kerugian tertentu dalam usaha, sakit, penyakit, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi saudara. Bagaimana sikap kita terhadap dua sisi ini saudara? Apakah kita perlu mengkikis habis sampai ke akar-akarnya kejahatan itu? Kita lihat sikap hamba-hamba dari pemilik ladang. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Matius 13 ayat 28. Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Matius 13 ayat 29 sampai dengan 30. Saudaraku, Yesus menghendaki kehidupan dalam kebersamaan saudara.
Kita harus percaya bahwa Tuhan berkuasa pegang kendali akan hidup kita. Maka yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana cara terbaik dalam meresponi kejahatan atau keburukan yang terjadi di tengah-tengah kebaikan yang sedang kita bangun. Hal yang utama adalah kita harus tetap fokus kepada Tuhan, supaya kita dapat mengutamakan kehendak Tuhan saja yang terjadi. Dan yang kedua, saudara, kita harus menemukan dan memahami apa maksud rencana Tuhan di balik semuanya itu. Tuhan mengizinkan kejahatan atau keburukan demi meningkatkan kualitas iman kita, meningkatkan quality time kita bersama Tuhan, saudara. Bahkan demi perbaikan atau pelipat gandaan hidup kita di masa mendatang. Seperti yang dialami oleh Ayub. Meskipun pada saat terjadi kita belum dapat melihat dan menyadarinya, tapi kita tetap harus bertahan, saudara. Dan yang ketiga, saudara, kita harus memangkas kejahatan dan keburukan itu, terus memupuk kebaikan. Saya ulang, yang ketiga, saudara, kita harus memangkas kejahatan dan keburukan itu dan terus memupuk kebaikan. Artinya, kita tidak perlu terpengaruh oleh kejahatan atau keburukan yang terjadi. Apalagi membuat kita kecewa dan tawar hati kepada Tuhan, sehingga kita berhenti untuk terus menabur kebaikan. Saudaraku, perenungan minggu hari ini mau mengajak kita semua sadar, saudara. Sadar bahwa dalam kehidupan ini ada dua sisi yang tak dapat dipisahkan. Sisi kebaikan dan kejahatan. Dikatakan oleh Yesus, keduanya biarlah hidup bersama. Kejahatan yang ada di tengah-tengah kita ini diizinkan oleh Allah untuk meningkatkan kualitas iman kita, meningkatkan quality time kita bersama Tuhan, bahkan demi perbaikan atau pelipat gandaan. Tinggal bagaimana kita meresponinya, saudara. Hal yang utama adalah kita harus tetap fokus kepada Tuhan, supaya kita dapat mengutamakan kehendak Tuhan saja yang terjadi. Kita harus menemukan dan memahami apa maksud rencana Tuhan di balik semuanya itu. Kita harus memangkas kejahatan dan keburukan itu dan terus memupuk kebaikan. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau selalu terus pandang kepada Tuhan, Sang Pemelihara jiwa kita, terus menabur dan memupuk kebaikan tanpa pernah menjadi lemah, saudara. Iblis mungkin bisa membuat kesulitan dan penderitaan untuk menghadang pertumbuhan kerohanian kita. Tetapi saudara, percayalah bahwa pertolongan dan kemenangan kita pasti datang dari Tuhan. Ingat, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Galatia 6 ayat 9. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu, selamat bersukacita bersama keluarga. Mari persiapkan hati kita bersama keluarga untuk menyambut Tuhan kita, Yesus Kristus, di dalam perjamuan Ekaristi. Dan terimalah perutusan karena kita diutus. Shalom Aleihim.